Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu diberi sehat ya. Amin. Oke, sebelum Ibu memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya Ibu akan menanyakan tentang materi minggu lalu yang sudah Ibu sampaikan. Apakah masih ada yang ingat materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, minggu lalu kita belajar tentang faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang globalisasi, pengertian globalisasi dan bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama ada pengertian globalisasi. Ada yang tahu apa sih pengertian globalisasi? Ya, globalisasi itu berasal dari istilah global yang berarti lintas batas dan sasi yang merujuk pada perubahan. Dengan demikian, globalisasi dapat diartikan sebagai fase perubahan yang terjadi pada masyarakat di seluruh dunia. Biasanya, di globalisasi ini ditandai dengan batas-batas geografis antar negara yang dikaburkan oleh pertukaran informasi, barang, dan jasa akibat perkembangan teknologi. Untuk yang berikutnya yaitu bentuk-bentuk globalisasi. Bentuk-bentuk globalisasi memiliki 5 poin. Poin yang pertama, globalisasi bidang budaya. Globalisasi bidang budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet, media budaya masyarakat, dan perjalanan luar negeri. Untuk poin yang kedua yaitu globalisasi bidang komunikasi. Ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi ini dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya, masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional. Kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Perkembangan teknologi komunikasi ini mampu mendekatkan yang jauh. Interaksi antara satu orang dengan orang lain saat ini tidak harus dilakukan secara tatap muka karena banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Poin yang ketiga yaitu globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global atau terbuka. Dalam globalisasi, ekonomi berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade. Nah, apakah kalian ada yang tahu apa sih perdagangan bebas? Ya, perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Kerjasama di bidang ekonomi antar negara telah menyatukan negara yang terlibat dalam organisasi internasional.
Poin yang kelima yaitu globalisasi di bidang transportasi. Pengertian globalisasi di bidang transportasi adalah suatu proses perubahan yang terjadi secara cepat dalam bentuk kelompok maupun terjadi di seluruh dunia dalam bentuk transportasi. Transportasi merupakan pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi kesimpulannya itu pengertian globalisasi berasal dari istilah global yang berarti lintas batas dan sasi yang merujuk pada perubahan. Dengan demikian, globalisasi dapat diartikan sebagai fase perubahan yang terjadi pada masyarakat di seluruh dunia. Lalu, bentuk-bentuk globalisasi itu terdiri dari 5 poin. Poin yang pertama, globalisasi bidang budaya. Poin kedua, globalisasi bidang komunikasi. Poin ketiga, globalisasi bidang ekonomi. Poin yang keempat, globalisasi bidang iptek. Dan poin yang terakhir, globalisasi bidang transportasi. Ya, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga kalian semua selalu semangat dalam belajar walaupun dalam keadaan seperti ini. Baik, akan Ibu tutup pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.